Ya, kita kembali lagi di channel kesayangan saya sendiri dan masih mengulas salah satu donghua teranyar, apalagi kalau bukan Swallowed Star. Biar nggak bingung, kita akan sedikit mengulas episode sebelumnya dulu nih. Selain menemukan pecahan pedang yang terbuat dari material yang sangat kuat, Lao Feng juga menemukan sebuah reruntuhan peradaban asing jauh di bawah tanah. Di sana ia menemukan banyak sekali kristal kayu, mayat-mayat berusia 50.000 tahun yang telah wafat, serta sebuah AI yang memiliki kesadarannya sendiri. Dan dia juga memperkenalkan dirinya dengan nama Babata, yang merupakan salah satu pengikut planet Yunmo, aka bintang meteorit. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Daripada berlama-lama, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Di dalam reruntuhan peradaban asing yang merupakan kapal antariksa dari bintang meteorit, di sebuah ruangan yang bernama Aula Oktagonal, muncullah sebuah peti kristal berukuran besar yang di dalamnya berisikan sebuah mayat yang dipanggil Tuan oleh Babata. Meskipun tubuhnya sudah menjadi mayat, akan tetapi Lao Feng masih bisa merasakan aura mengerikan dan begitu mendominasi yang terpancar dari mayat sosok tersebut. Tak lama berselang, Babata tiba-tiba saja menyuruh Lao Feng untuk segera berlutut di hadapan mayat tersebut. Karena mayat berukuran lebih dari 5 meter ini merupakan sang penguasa dari pemilik bintang meteorit. Babata pun mengingatkan selain Lao Feng ini sudah menjadi bagian keanggotaan dari bintang meteorit, Heaven Forbid Shuttle serta buku teknik rahasia shuttle yang ia pelajari juga merupakan ciptaan sang penguasa bintang meteorit ini. Oleh karena itulah Lao Feng harus memberikan penghormatan kepada mayat tersebut. Karena buku teknik rahasia dan Heaven Forbid Shuttle sudah banyak membantu Lao Feng yang juga membuatnya semakin lebih kuat, ia pun kemudian berlutut dan bersujud untuk menghormati sang penguasa bintang meteorit. Setelah selesai memberikan penghormatan, Babata yang datang menghampiri MC kemudian lanjut menawarkan apakah Lao Feng bersedia untuk menjadi murid dari tuannya dan mengemban posisi sebagai tuan dari bintang meteorit di masa mendatang. Karena Lao Feng terlihat masih tidak yakin dengan tawaran tersebut, Babata yang terlihat kesal dan begitu memaksa pun kemudian menarik Lao Feng ke udara dengan ekornya, sambil AI ini menjelaskan bahwa kesempatan yang ia berikan kali ini sangatlah bagus. Sebab Tuan Bintang Meteorit merupakan sebuah entitas yang telah hidup lebih dari 60 juta tahun lamanya, dan beliau telah banyak mengembara melintasi alam semesta yang tidak terbatas. Dia adalah sosok pejuang terkuat dari yang terkuat di alam semesta. Dan sebagai perantara, Babata lah yang akan membimbing Lao Feng agar ia mendapatkan pengetahuan yang luas yang dimiliki oleh Tuan Bintang Meteorit. Setelah mendengar si Tuan yang hidup 60 juta tahun lamanya, Lao Feng pun kebingungan. Dia pun langsung menggaruk-garuk kepalanya sendiri karena ia masih belum begitu paham mengenai konsep dari tingkat pejuang di alam semesta maupun usia hidup dari pejuang di tingkatnya masing-masing. Babata yang melihat betapa bodoh dan sedikitnya pengetahuan manusia di bumi tentang alam semesta pun merasa sangat jengkel. Namun ia akan mengajari Lao Feng beberapa pengetahuan tentang alam semesta yang sangat luas dan begitu banyak misteri di dalamnya, serta memberitahukan kedudukan dari sosok yang sangat Babata bangga-banggakan, dan itu adalah si Tuan penguasa bintang meteorit. Melihat dari kelakuannya yang terlihat begitu memaksa, Lao Feng pun berpikir nampaknya Babata ini sangat ingin membuatnya menjadi murid tuannya dan pewaris bintang dari meteorit. Jadi Lao Feng akan memanfaatkan segala hal yang akan diajarkan demi memperluas wawasan akan alam semesta. Sebab umat manusia di bumi hanya cuma punya sedikit informasi terkait dengan alam semesta. Lao Feng kemudian membungkukkan dirinya dan berkata ia akan mendengarkan Babata dengan seksama. Pertama-tama Babata akan memberikan pengetahuan kepada Lao Feng tentang peradaban-peradaban yang ada di alam semesta. Lao Feng pun dibawa ke ruang virtual yang memproyeksikan tatanan dari galaksi Bima Sakti, yang merupakan sebuah galaksi yang ditempati oleh planet bumi. Dari penjelasan Babata didapati bahwa terdapat total 210.000 planet di dalam galaksi Bima Sakti yang memiliki kehidupan ras manusia dan layak untuk dihuni oleh makhluk hidup. Fakta ini tentu membuat Lao Feng kaget karena nyatanya ras manusia di bumi bahkan belum menemukan satupun planet yang memiliki tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa ras manusia dunia benar-benar sudah tertinggal karena minimnya pengetahuan mereka. Lanjut Babata, ia pun menyatakan kalau ras manusia di planet lain mempunyai bentuk yang cukup beragam dan agak berbeda dengan bentuk ras manusia di planet bumi. Dan ras manusia di bumi hanyalah salah satu cabang dari ragam jenis ras umat manusia. Jadi kuantitas ras manusia di alam semesta sangat banyak dan mempunyai beragam macam bentuk yang berbeda di tiap planetnya. 4 buah mayat mirip manusia yang Lao Feng lihat sebelumnya juga merupakan cabang dari ras manusia di alam semesta.
Di lain hal, keberadaan antara planet dan galaksi di alam semesta juga tidak terbatas. 7 galaksi lain termasuk galaksi Bima Sakti yang ditempati oleh para ras manusia pada akhirnya membentuk sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Blue Silver. Dan Kerajaan Blue Silver ini dikategorikan sebagai bentuk peradaban tingkat dasar di alam semesta. Setelah mengetahuinya, Lao Feng pun merasa sangat terpukau dengan fakta tersebut. Sebuah kerajaan yang memimpin 8 galaksi yang memiliki ratusan ribu planet dari tiap galaksinya tentu memiliki kekuatan yang tidak dapat terungkapkan oleh kata-kata saja. Sebagai contoh perbandingan, apabila kerajaan Blue Silver mengirimkan mata-mata ke bumi, maka penduduk bumi takkan bisa mendeteksi sedikit pun kehadiran mereka yang menerobos masuk ke dalam wilayah bumi. Dan yang lebih mencengangkan lagi, masih terdapat tingkatan lain di atas kerajaan Blue Silver yang merupakan bentuk dari peradaban tingkat menengah di alam semesta. Dan salah satunya adalah kerajaan Black Dragon Mountain yang menguasai kerajaan Blue Silver dan beberapa kerajaan peradaban tingkat dasar lainnya, yang mengartikan bahwa galaksi Bima Sakti juga termasuk ke dalam wilayahnya. Sebagai bentuk peradaban tingkat menengah, Black Dragon Mountain mampu mengontrol lebih dari 6.000 galaksi yang berada di bawah kekuasaan 500 kerajaan peradaban tingkat dasar. Hal ini menunjukkan bahwa Blue Silver hanyalah kerajaan yang kecil dan berada di bawah kendali kerajaan Black Dragon Mountain. Gila, fakta ini kembali membuka mata Lao Feng akan alam semesta yang sangat luas dan sama sekali tidak bisa ia lukiskan sebelumnya. Kerajaan Blue Silver aja peradabannya udah jauh bila dibandingkan dengan bumi. Tapi bagi kerajaan Black Dragon Mountain, kerajaan Blue Silver cuma kerajaan ecek-ecek di alam semesta yang ada di bawah kendalinya. Peradaban tingkat dasar, peradaban tingkat menengah, dan selanjutnya adalah peradaban tingkat tinggi yang berada di puncak peradaban alam semesta akan segera Lao Feng ketahui. Alam semesta sendiri memiliki banyak kerajaan dengan peradaban tingkat tingginya. Salah satunya adalah kerajaan Qianwu yang memerintah kerajaan Black Dragon Mountain. Jumlah galaksi yang berada di bawah naungan Qianwu sebanyak 100 juta galaksi yang mengatur hampir 1000 wilayah kerajaan peradaban tingkat menengah. Dan kerajaan Qianwu ini merupakan kerajaan alam semesta tertinggi di antara umat manusia. Dan sekarang Lao Feng telah mengetahui fakta besarnya Blue Silver. Di atasnya ada Black Dragon Mountain, dan di atasnya lagi ada kerajaan semesta Qianwu. Luasnya alam semesta benar-benar telah melewati imajinasinya. Dan entah selama hidupnya apakah Lao Feng bisa menyaksikan salah satu dari mereka ataukah tidak. Dia pun masih belum tahu. Babata pun kemudian lanjut mengatakan jika tuannya menapakkan kaki di dalam wilayah kerajaan peradaban tingkat tinggi sekalipun, ia akan dihormati oleh orang-orang yang berada di sana. Dan bagi tuannya, kerajaan peradaban tingkat dasar seperti Blue Silver bagaikan kumpulan semut baginya. Mendengar pernyataan tersebut membuat Lao Feng semakin penasaran sebenarnya setinggi apakah kedudukan dari eksistensi tuan penguasa bintang meteorit yang bernama Huyanbo ini. Dan sebelum menjelaskan tentang kekuatan Huyanbo, Babata pun bertanya sampai di manakah pengetahuan Lao Feng tentang tingkatan-tingkatan pejuang di alam semesta. Dari yang Lao Feng dapatkan dari si botak kristal sebelumnya, tingkatan pejuang dari pejuang junior sampai dewa perang termasuk dalam tingkat murid menurut pembagian alam semesta. Di atas tingkat murid adalah tingkat pejuang penjelajah bintang, di atasnya lagi adalah star, sampai akhirnya tingkat universe. Hanya sampai sini sajalah pengetahuan Lao Feng tentang tingkatan-tingkatan pejuang alam semesta. Sambil menghela nafas yang terdengar agak sedikit kecewa, Babata pun menerangkan, di atas tingkat universe masih ada tingkat penguasa domain, dan di atasnya lagi masih ada tingkat penguasa sektor atau planet master. Dan setelah menerobos tingkat penguasa sektor, barulah seorang pejuang berada di tahap kekekalan yang abadi. Huyanbo sendiri sudah mencapai tingkat abadi seperti ini. Setelah mengetahuinya, Lao Feng pun merasa sangat insecure. Padahal untuk mencapai tingkat universe saja ia masih ragu bisa menggapainya atau tidak. Dan ternyata di atas tingkat universe masih ada tingkatan lain yang lebih tinggi lagi. Kacau. Menurut kedudukannya, pejuang penjelajah bintang mampu mengembara di alam semesta, sedangkan tingkat star memiliki kedudukan tinggi di suatu wilayah perbatasan planet. Dan tingkat universe adalah yang terkuat yang mencakup sebuah galaksi. Dan pada umumnya setiap galaksi hanya bisa melahirkan satu orang pejuang tingkat universe saja. Lao Feng akhirnya sadar bahwa pejuang bumi yang hanya bisa mencapai tingkat penjelajah bintang terlihat begitu remeh di alam semesta. Dan inilah yang membuat Hong menganggap dirinya bagaikan butiran-butiran pasir di alam semesta yang luas, padahal ia merupakan pejuang terkuat di bumi. Sementara itu penguasa domain memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan kerajaan peradaban tingkat dasar sekalipun takkan berani membuat masalah dengan sosok yang berada di tingkat penguasa domain.
Sedangkan penguasa sektor merupakan sosok yang bisa mendapatkan sebuah galaksi dengan sangat mudah. Ia bagaikan seorang kaisar. Ya, inilah yang membuat Lo Feng semakin pesimis untuk bisa menjajaki tingkat penguasa domain ataupun penguasa sektor. Itu benar-benar jauh berada di luar imajinasinya. Dikatakan pula Huyan Bo yang abadi serta para bawahannya adalah pejuang terkuat yang bahkan serangan besar yang mampu menghancurkan planet dalam waktu sepersekian detik pun masih belum mampu membuat damage yang berarti kepada mereka. Ya, sekarang Lo Feng telah mengetahui seberapa hebatnya sosok dari Tuan Bintang Meteorit Huyan Bo. Itu membuatnya merinding, namun itu juga semakin membuat semangatnya semakin mendidih. Bila mengingat 1000 galaksi hanya melahirkan seorang pejuang penguasa domain, tentu Lo Feng takkan bisa mencapainya bila ia hanya mengandalkan kemampuan individunya saja. Oleh karena itulah Lo Feng meminta beberapa petunjuk kepada Babata supaya Lo Feng bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Babata kemudian membisikkan kepada MC tentang sebuah cara mengerikan untuk meningkatkan kecepatan metode kultivasi sebesar 100 kali lipat dari metode kultivasi biasa. Dan itu adalah kawin. 那就是夺舍。 Ya, kawin. Dengan tujuan untuk melahirkan keturunan sama seperti yang dilakukan oleh para penduduk bumi. Apabila seseorang pejuang yang terampil melahirkan keturunan baru, maka metode kultivasi dan gen orang tuanya akan diturunkan kepada sang anak. Tentunya jika anak tersebut memiliki orang tua yang sangat kuat, besar kemungkinan sang anak bisa menjadi pejuang yang sangat kuat pula. Sebagai contoh, planet Manka yang menempati urutan 10 terkuat dari ras manusia menggunakan metode ini, di mana para pejuang yang baru terlahir di sana akan langsung berada di tingkat penjelajah bintang. Dan setelah dewasa normalnya, mereka akan mencapai tingkat penguasa domain dengan jalan yang cukup mudah. Lo Feng pun sangat kesal, padahal ia harus mati-matian untuk bisa menggapai tingkat penjelajah bintang. Tapi orang-orang planet Manka yang baru terlahir pun sudah dianugerahi dengan kekuatan seperti itu. Benar-benar tidak adil. Akan tetapi, masih terdapat sebuah cara lain untuk dapat mempercepat metode kultivasi secara ekstrim, yakni dengan menggunakan metode transfer jiwa, di mana Lo Feng diharuskan mengambil alih tubuh dari ras manusia lain yang diberkahi gen yang cukup kuat. Metode transfer jiwa ini juga digunakan oleh Huyan Bo, sehingga ia bisa mencapai tingkat yang abadi setelah metode kultivasinya meningkat dengan cepat. Tapi sepertinya Lo Feng agak enggan melepaskan tubuhnya yang sekarang. Dan kemudian MC pun bertanya, jika ia menggunakan tubuhnya yang sekarang, gimana ke depannya Babata? Ya, menurut Babata jika MC tetap kekeh menggunakan tubuhnya yang sekarang, dia cuma bisa memanjat secara pelan-pelan. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat star itu sebanyak 50 tahun. Mencapai tingkat pejuang universe membutuhkan waktu 500 tahun dengan tubuh lemahnya itu. Dan mungkin untuk bisa berada di tingkat penguasa domain, Lo Feng membutuhkan waktu 5000 tahun sampai 10.000 tahun. Lo Feng pun hanya bisa menghela nafas kecewa setelah mendengarnya. Adapun penguasa sektor, mungkin Lo Feng bisa menggapainya dalam kurun waktu 100.000 tahun lamanya. Dan itu juga ia harus dibantu oleh bimbingan dari Babata. Kalau tidak, Lo Feng tidak mempunyai harapan sama sekali. Itu adalah waktu yang sangat lama. Lo Feng ragu bisa mencapainya, mengingat umur manusia di bumi biasanya hanya sampai 100 tahun saja. Babata pun membenarkan fakta tersebut. Namun jika Lo Feng bisa menjajakan kakinya di tingkat star, maka umurnya akan bertambah menjadi 10.000 tahun masa hidup. Dan setiap ia naik tingkatan yang lebih tinggi, maka umurnya juga akan semakin bertambah 10 kali lipat dari sebelumnya. Jadi setelah ia berada di tingkat penguasa sektor, maka umurnya menjadi 10 juta tahun. Dan setelah mencapai tingkat keabadian, maka Lo Feng bisa hidup dalam kekekalan. Untuk mencapai tingkatan tersebut, Babata akan dengan senang hati menuntun Lo Feng di setiap langkahnya. Dari penjelasan panjang lebar barusan didapatkanlah kesimpulan. Jadi untuk bisa mendapatkan kekuatan tertinggi semacam itu, tak ada jalan lain bagi Lo Feng selain menerima warisan dari Huyan Bo. Segala hal yang disampaikan Babata secara detail dan mendalam tentunya atas dasar sebuah tujuan, dan itu adalah menjadikan Lo Feng sebagai murid serta penerus bintang meteorit di masa mendatang. Dan disinilah Lo Feng harus membuat keputusan apakah ia akan menerima warisan dari bintang meteorit, di mana dirinya akan dijanjikan beberapa hadiah kalau ia bersedia menjadi murid, ataukah Lo Feng memilih untuk menolaknya dan menerima sebuah konsekuensi besar.
di mana MC akan langsung dihabisi di sini supaya kerahasiaan tentang bintang meteorit akan tetap terjaga. Ya, ini sih namanya bukan pilihan. Lo Feng yang hampir tidak dapat bernafas karena jeratan ekor Babata yang mengalungi lehernya pada akhirnya memilih untuk menerima menjadi murid dari Huyanbo, mengingat ia bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar bila ia menyetujui tawaran tersebut. Babata yang merasa sangat senang atas pilihan Lo Feng kemudian melepaskan jeratannya, dan AI ini berjanji untuk sebisa mungkin membantu Lo Feng menjadi semakin kuat dan menyebarkan namanya ke seluruh penjuru alam semesta. 正确，在我恶魔巴巴塔的辅助下。 Dan mulai dari sekarang secara resmi Lo Feng akan menjadi murid kelima dari Huyanbo dan menjadi murid penerus satu-satunya yang masih hidup. Dan sang murid baru akan dibimbing oleh Babata yang sudah mencatat semua metode latihan yang digunakan oleh Huyanbo, yang nantinya akan menjadi metode latihan Lo Feng. Dan agar Lo Feng tidak salah langkah, mulai dari sekarang Babata akan terus berada di sisi Lo Feng. Jadi tak lama lagi Babata akan berpisah dengan tuan lamanya, hingga akhirnya peti kristal yang menyembunyikan jenazah Huyanbo pun tertutup rapat-rapat. Dan selanjutnya adalah sesi penyerahan warisan yang telah dipersiapkan sejak lama oleh Huyanbo kepada murid terbarunya. Babata kemudian membawa Lo Feng ke tempat gudang penyimpanan harta, dan untuk harta pertama, Lo Feng diberikan sebuah cincin spasial ruang yang bisa MC manfaatkan untuk menyimpan segala macam benda di dalamnya. Cincin ruang ini memiliki bobot yang sangat berat. Storage-nya sendiri terbuat dari ruang semesta yang dipotong menjadi 33,48 juta meter kubik yang dikompresi sedemikian rupa dan dimasukkan ke dalam sebuah cincin, sehingga cincin ruangan ini memiliki kapasitas yang sangat lega. Sedangkan cara untuk menggunakannya terbilang cukup simpel, di mana Lo Feng hanya perlu mengalirkan sedikit kekuatan mental di dalamnya. Cara kerjanya hampir sama dengan sidik jari, di mana cincin ini hanya bisa diakses oleh Lo Feng sekarang karena benda ini bisa mengenali siapa pemiliknya. Sesaat setelah mengaktifkannya, muncullah sebuah pintu akses berbentuk segitiga, dan setelah Lo Feng menengoknya, terdapat sebuah ruangan yang sangat besar. Lo Feng pun kemudian berinisiatif untuk mengambil dan menaruh kristal kayu ke dalam cincin ruang tersebut. Tapi tiba-tiba saja fokus Babata teralihkan oleh kristal kayu yang dibawa oleh Lo Feng. Dan ternyata ke-289 kristal tersebut adalah harta kedua yang diberikan kepada Lo Feng. Ya, Lo Feng pun cuma bisa ketawa ketiwi. Ternyata Babata ini sudah menduga kalau Lo Feng sudah pasti akan memilih menjadi murid, dan ia sengaja menebar kristal-kristal tersebut di dekat pintu masuk. Dijelaskan pula efek dari satu bongkah kristal kayu ini dikatakan memungkinkan seorang dewa perang menengah atau tinggi menjadi penjelajah bintang, dan kedepannya Lo Feng tidak diperbolehkan menyerap energi alam dalam proses kultivasinya, karena itu adalah metode yang kurang efisien. Jadi energi alam perannya akan digantikan oleh kristal kayu ini untuk kedepannya. Dan setelahnya Lo Feng pun menaruh ke-289 kristal tersebut ke dalam cincinnya. Dan untuk hadiah ketiganya adalah ini. Baru mau jelasin, tahu-taunya udah habis. Ya udahlah. Dan itulah episode Swallowed Star episode ke-66. Seperti biasanya, cerita-cerita dari Cina itu build-in world-nya emang gak ngotak, rapi dan gak ada lawan. Mantep lah pokoknya. Ya gitulah. Oke, sekian dulu dari saya, dan sampai ketemu lagi di pembahasan Swallowed Star di minggu depan.